90 hari kehidupan di desa, mencari kayu liar di hutan, mendirikan kandang kebun, dan mulai beternak ayam secara mandiri sendirian di kebun. Halo semua, dan di sini selamat datang kembali di Anak Kampung Official Channel yang menyediakan vlog harian kami di desa, beternak, berkebun, dan kegiatan harian lainnya. Nah, jadi hari ini kami menuju perkebunan bagian dalam, teman-teman. Kami mau nyari sesuatu. Ini kami pergi ke kebun bagian dalam. Nah, kebetulan kebun ini kebun kakek kami, teman-teman. Nah, aku di sini ditemani sama saudara laki-laki aku, teman-teman. Nah, kami rencananya mau nyari kayu di sini, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman kayu yang kami cari. Nah, ini namanya kayu api-api, dan ini biasanya tumbuh di daerah perbakawan, teman-teman. Nah, kebetulan kebun kakek kami ini berbatasan dengan hutan bakau ataupun hutan mangrove. Jadi kayu-kayu ini tumbuh di kebun kakek kami, jadi kami bisa ngambilnya dengan percuma ataupun gratis. Seperti biasa kehidupan di desa ya teman-teman, kami masih menggunakan alat potong tradisional seperti ini, namanya parang panjang. Nah, jadi parang ini kita gunakan untuk memotong kayu-kayu yang ada di hutan ini. Nah, jadi caranya seperti ini, teman-teman. Keluar. Tarik gitu. Terus ranting-ranting kecil dan juga dahan-dahan yang tajam kita buang, teman-teman, dan kita bersihkan seperti ini untuk memudahkan kita nanti membawanya, teman-teman. Nah, jadi tujuan kami mencari kayu-kayu liar di kebun kakek ini adalah untuk membangun kandang ayam, teman-teman. Kebetulan kehidupan di desa tidak lengkap rasanya kalau kita tidak beternak ayam. Karena memang mata pencarian salah satu di desa kami yaitu adalah beternak ayam kampung, teman-teman. Seperti yang kalian tahu, biasanya kan aku mengurus ribuan ekor ayam di peternakan abang sepupu aku yang ada di video-video aku sebelumnya. Karena beberapa alasan aku berhenti dari sana. Untuk alasan utama aku berhenti itu peternakan dialihfungsikan, teman-teman. Nah, biasanya kan kita pelihara ayam karena sudah dialihfungsikan menjadi pelihara bebek petelur, sehingga keilmuan aku tidak bisa aku terapkan di sana. Jadi aku memutuskan buat bangun peternakan sederhana seperti ini untuk kesibukan sehari-hari. Terus kayu-kayu yang kita ambil dan kita potong itu kita kumpulkan di satu titik ataupun satu lokasi, teman-teman, agar lebih mudah dalam mengumpulkan dan juga nanti mengangkatnya keluar dari kebun bagian dalam ini. Nah, biasanya lupa kalau kita taruh sembarangan. Oh iya teman-teman, apabila kalian penasaran dengan farm atau peternakan abang sepupu aku yang aku urus kemarin yang ada ribuan ekor ayam kampungnya, kenapa dia difungsikan ke bebek petelur? Karena pasar bebek petelur sekarang di Sumatera Utara lagi gempar-gemparnya, teman-teman. Makanya beliau alih fungsi. Tapi kalau kalian penasaran, nanti kita main-main ke sana deh, teman-teman. Aku tunjukin bagaimana sih peternakan bebek petelur yang sekarang mereka kelola, yang dari awalnya itu ayam kampung menjadi bebek petelur. Nanti kita ke sana main-main. Hari pun menjelang sore, teman-teman, tak terasa mengambil kayu satu hari itu memang cukup melelahkan, tapi semua hasil lelah kita terbayarkan karena kayu yang kita dapatkan lumayan banyak, teman-teman. Ini totalnya kita dapatkan kurang lebihnya hampir 120 batang, teman-teman ya, dengan panjang rata-rata 3 dan 4 meter. Terus kayu-kayu yang kita kumpulkan tadi kita bagi menjadi beberapa bagian untuk mempermudahkan dalam pengangkutan. Buat kalian yang bingung kenapa tiba-tiba kami jadi bertiga, ceritanya teman-teman, ibu aku nyusul karena khawatir kita memotong di kebun orang. Nah, jadi di sini ada beberapa kebun yang tidak boleh kita potong, teman-teman. Nah, jadi ibu aku nyusul untuk menunjukkan beberapa kebun yang tidak boleh diambil kayunya. Nah, jadi ini ibu lagi bantu-bantu ngikat kayu karena ibu sudah biasa ke sini, teman-teman. Nah, jadi sudah lebih paham cara pengambilan kayu dan juga ngikatnya. Oke teman-teman, ini dia kayu-kayu yang sudah kita kumpulkan, sudah terikat beberapa bagian, tinggal kita angkut aja, teman-teman. Terus kita lanjut lagi, teman-teman, masuk ke perbatasan kebun. Kita mau cari kelapa, teman-teman. Nah, jadi di perbatasan kebun itu ditanami kelapa sama kakek. Karena kebetulan kita lupa bawa air, jadi kita ambil kelapa saja. Ini kelapanya masih ada yang kecil, teman-teman, baru beberapa tahun mungkin umurnya, tapi sudah berbuah. Nah, jadi kita ambil ini untuk melepaskan dahaga dan juga rasa lelah kita, teman-teman. Oh iya teman-teman, kami minta maaf apabila pakaian kami kurang enak dipandang mata, teman-teman, karena beginilah pakaian kami kalau lagi beraktivitas di kebun ya, teman-teman. Nggak mungkin juga kita pakai pakaian yang rapi-rapi untuk ke kebun ya kan. Nah, jadi harap dimaklumin ya teman-teman. Oh iya, ini kelapanya pas banget ceritanya, teman-teman ya. Jadi yang kita ambil itu benar-benar muda dan tidak terlalu tua, teman-teman. Nah, jadi habis beraktivitas dan lelah seperti ini, minum kelapa muda adalah solusinya, teman-teman. Nah, selain menyegarkan dan juga ini bisa mengisi energi kembali, teman-teman. Rasanya manis dan menyegarkan sekali, teman-teman ya. Nah, jadi mantap lah pokoknya. Nah, ini kita belah kelapanya, teman-teman, buat lihat isinya, biar kalian percaya kelapa yang kita ambil sekali petik itu benar-benar bagus, teman-teman. Maklum kalau orang kebun pasti sudah tahu lah seperti apa milih-milih kelapa. Lihat teman-teman, kelapanya benar-benar muda dan sangat lembut, teman-teman. Rasanya manis, teman-teman. Wih, seger sekali ya, teman-teman. Oke, sampai sini dulu aktivitas kita hari ini di kebun. Nah, besok kita lanjut lagi.
Hari berikutnya aku dan adik laki-laki aku teman-teman ini lagi ngangkut kayu dari kebun ke lokasi tempat pembangunan nanti teman-teman. Nah jadi untuk memudahkan kita nanti dalam konstruksi pembangunan, kayu-kayunya kita angkut dari dalam kebun ke lokasi. Nah jadi ini dibantuin saudara laki-laki aku. Oke teman-teman, nah jadi hari ini cuaca sangat panas dan itu kayu terakhir yang diangkut sama saudara laki-laki aku teman-teman. Aku salut sama saudara laki-laki aku yang selalu mau bantuin aku teman-teman. Semoga kalian punya saudara laki-laki yang baik dan rajin ya teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi hari selanjutnya aku bikin patok ataupun pancang untuk ukuran kandang yang akan kita bangun. Karena berhubung kandang yang akan kita dirikan masih di daerah kebun, jadi kita butuh timbunan. Ini dia teman-teman, patoknya sudah jadi ya. Nah jadi untuk ukuran kandang nanti yang akan aku bangun itu 3 kali 6 meter teman-teman. Lumayan besar lah ya. Lanjut hari berikutnya kita timbun-timbun lokasi yang sudah kita bikin patoknya teman-teman. Nah jadi memang lokasinya masih di kebun tapi tidak terlalu jauh dari lokasi jalan ataupun tempat umum lah, tapi masih daerah perkebunan teman-teman. Lokasi kandang yang akan aku dirikan teman-teman masih di kebun karena rawan banjir karena masih lembek tanahnya, jadi aku bikin timbunan lah teman-teman. Ini aku menghabiskan kurang lebihnya 3 truk, masing-masing satu truk tanah itu sekitar 180.000 teman-teman. Aku menghabiskan 3 truk hanya untuk membuat timbunan dan untuk pondasinya nanti, agar nanti kalau misalkan banjir atau airnya mampet, nah jadi kandang kita tetap kering dan aman dah dari banjir. Terus tanah yang kita angkut tadi teman-teman langsung kita sebar ke setiap sisi sesuai dengan patok yang sudah kita buat. Nah tujuannya agar nanti ketika bangunan didirikan tanahnya itu tidak lonyot ataupun pondasinya itu tidak lonyot ke dalam teman-teman. Nah jadi harus kita benar-benar ratakan dan juga nanti akan kita padatkan kembali. Proses penimbunan juga perataan apalagi pemadatan tanahnya itu kami lakukan semua dengan manual teman-teman. Maklumlah kehidupan di kampung teman-teman belum ada yang istimewa ya. Nah jadi seperti inilah kegiatan kami di kampung. Nah kalian semoga tetap mendukung kami ya. Jangan lupa supportnya dengan menekan tombol like dan juga subscribe. Alhamdulillah teman-teman, menjelang maghrib timbunan yang kami buat tadi sudah selesai semua teman-teman. Ini semua berkat kerja keras aku dan juga saudara laki-laki aku teman-teman. Ini hari selanjutnya kita sudah bisa mendirikan bangunan lumayan luas ya, 3 kali 6 meter untuk ukuran kandang ayam sederhana. Hari berikutnya di pagi harinya kami langsung mendirikan bangunan kandang ayam yang akan kami buat teman-teman. Nah ini aku dibantu sama uak aku. Kebetulan uak aku itu berprofesi sebagai tukang. Nah jadi itu lebih bagus untuk mendapatkan bangunan yang lebih presisi dan lebih rapi. Setelah tiang utama dipancang, lanjut kita pasang siku ataupun penyangganya teman-teman, supaya nanti tiang-tiang ini kokoh. Nah nanti kalau kita melakukan pembangunan di bagian atas lebih aman karena di bawah sudah kokoh dan juga lebih aman untuk kita keselamatan. Jujur sebenarnya aku juga bisa bertukang teman-teman, tapi untuk bahan kayu bulat seperti ini itu dibutuhkan perhatian khusus. Untuk mendapatkan keseimbangan lebih tinggi ini kita harus memberikan perhatian lebih, karena untuk mendapatkan presisi yang baik dan juga bagus tidak bisa kita tarik menggunakan garis lurus ataupun benang seadanya teman-teman. Nah itu disebabkan karena bahan kayu bulat seperti ini teman-teman memiliki tekstur yang tidak sama rata, kadang di ujungnya besar kadang di tengahnya kecil. Nah jadi untuk mendapatkan keseimbangan kita butuh perkiraan yang tepat. Nah untuk menggunakan meter dan benang itu tidak berlaku untuk kayu bulat seperti ini ya teman-teman, kecuali bambu. Untungnya uak aku ini orang Jawa teman-teman, jadi kuli Jawa kalian tahu lah ya, pokoknya the best lah tukangannya. Oke teman-teman, bagian penyanggah dan juga tiang-tiangnya sudah didirikan selesai seperti ini ya teman-teman. Nah jadi ini kita lanjut ke bagian atas, itu uak lagi bikin bagian atasnya teman-teman. Nah setelah selesai bikin rangka bagian atas, uak lanjut bikin galangan ataupun rangka untuk bagian atapnya teman-teman. Nah ini lagi proses malu-memalu ya teman-teman. Walaupun cuaca kelihatan mendung dan akan hujan, kami tetap semangat teman-teman, terutama uak. Nah jadi ceritanya uak bantu-bantu lah sini teman-teman, jadi nggak perlu kayak tukang-tukang harian biasanya ya. Alhamdulillah teman-teman, walaupun cuaca agak mendung tadi ya teman-teman, tapi bagian rangka atasnya selesai juga teman-teman, tinggal kita rapikan aja. Lanjut si uak bikin pondasi dulu teman-teman. Nah jadi si uak bikin pondasi berbahan bata seperti ini. Nah jadi kita naikkan bagian dalam itu setingkat 2 bata tingginya, agar nanti di bagian dalam lebih tinggi daripada di luar. Kalau misalkan banjir di luar, di dalam itu tidak kebanjiran. By the way, walaupun bahan-bahan yang kita gunakan dan juga yang kita bangunkan ini adalah bahan-bahan sederhana, tetapi itu tetap mengeluarkan biaya ya teman-teman. Oh iya, si uak juga di sini kita upah teman-teman. Untuk per harinya itu kita upah sekitar 150.000 untuk mendirikan ini sampai selesai ya teman-teman. Oh iya, untuk bata itu harganya di tempat kami 2.500 per satu batanya. Kalau di tempat kalian berapa harganya sekarang teman-teman? Bolehlah sebut di kolom komentar ya. Nah jadi aku di sini menghabiskan kurang lebihnya 150 bata seperti ini teman-teman, untuk sekeliling kandang ya. Jadi total duitnya kalian kalikan aja kali 2.500 per batanya.
Sembari si Uwak melakukan pemasangan bata, aku di sini sibuk langsung memasang bagian jaringnya teman-teman. Mulai dari samping, depan, dan belakang semua aku pasang jaring. Oh iya, aku di sini menggunakan jaring teri yang halus-halus itu teman-teman, yang warna hitam. Di tempat aku kalau yang bekas per meter itu dihargai Rp5.000. Di sini aku menghabiskan kurang lebihnya 30 meter untuk sekelilingnya. Nah, jadi di sini untuk melengketkannya aku masih menggunakan paku kecil ataupun paku yang ukurannya 1 inci teman-teman. Alhamdulillah pemasangan jaring sekeliling sudah selesai teman-teman. Mari kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Hari selanjutnya aku ke kebun lagi teman-teman, tapi aku nggak masuk terlalu jauh. Aku di bagian pinggiran kebun aja teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau mencari batang sagu teman-teman. Nah, jadi aku mau ambil sesuatu dari batang sagu tersebut. Nah, ini aku sudah sampai di lokasi teman-teman. Jadi kita buka jalan dulu karena sudah lama nggak kesini ya teman-teman. Jadi agak semak. Nah, kita tebas-tebas dulu. Barangkali nanti ada sesuatu di sana teman-teman. Jadi harus kita perhatikan ya. Jadi di sini tuh teman-teman aku mau ngambil dari bagian daun sagunya teman-teman. Nah, jadi daun sagunya itu bisa kita manfaatkan. Kalian penasaran nggak buat apa aku manfaatkan? Ayo ikutin terus ya. Ini teman-teman daunnya sangat banyak dan bagus-bagus ya. Nah, jadi ini daun sagu yang akan kita ambil. Nanti kita egrek teman-teman. Nah, jadi sebelum kita ambil kita buat dulu egreknya seperti ini. Untuk egrek manual aja teman-teman ya, yang penting dia pisah dari batangnya. Jadi kita ambil seperti itulah di kampung kami ini teman-teman. Dikarenakan daun sagunya yang akan kita perlukan dan kita bawa pulang, nah jadi kita pisah dulu dari pelepahnya teman-teman. Jadi kita ambil daun. Nah, cara pisah dari pelepahnya sangat mudah seperti ini teman-teman. Tinggal dikikis seperti kalian mengikis daun sapu lidi. Untuk anak desa ataupun orang-orang kampung ataupun anak muda yang lahir tahun 90-an yang hidup di desa pasti ngerti dan tahu untuk apa kami mengambil daun dari batang sagu ini. Iya, benar sekali teman-teman. Nah, jadi kami mau membuat atap dari daun batang sagu ini. Nah, jadi kita ambil ini untuk atap kandang ayam yang sudah kita dirikan. Nah, terakhir kemarin kan pembangunannya sampai di pemasangan jaring dan juga bata. Terakhir nanti kita akan lanjutkan lagi ke bagian pengatapan. Nah, untuk atapnya kita manfaatkan dari daun batang sagu ini teman-teman. Kita anyam dan kita jadikan atap. Buat kalian yang bertanya-tanya kenapa aku tidak beli saja atapnya untuk mempercepat proses pembangunan. Nah, selain harganya mahal, untuk yang dijual itu biasanya bahannya berbeda teman-teman. Cenderung lebih gampang bocor karena terbuat dari daun nipah bukan dari daun batang sagu. Selanjutnya setelah kita pisahkan daun sagu dari pelepahnya, nah ini kita mau kumpulkan daun-daun yang sudah kita iris-iris tadi teman-teman. Nah, jadi daun-daun ini akan kita masukkan ke dalam goni yang sudah kita sediakan. Selama proses pengumpulan kita harus perhatikan teman-teman, barangkali ada daun sagu yang pecah itu tidak kita ambil. Nah, daun-daun sagu ini nanti akan kita semat atau kita anyam menjadi atap. Nah, kalau misalkan daunnya rusak ataupun pecah, otomatis nanti atapnya akan bolong ataupun rusak. Nah, jadi kita pilih yang bagian-bagian bagusnya saja. Oh iya teman-teman, selama proses pengumpulan daun dari batang sagu ini kita juga harus ekstra hati-hati teman-teman, karena di bagian pinggiran daun itu ada duri-duri kecil dan tajam dan juga sangat banyak. Nah, jadi proses pengumpulannya harus ekstra hati-hati. Nah, di sini aku dibantuin saudara laki-laki aku proses pengumpulannya biar lebih cepat. Bagian tersulit dalam proses pengambilan dari daun untuk kita jadikan atap ini teman-teman adalah proses pengangkutan. Seperti yang kalian lihat, daun batang sagu ini masih mentah, otomatis kalau kita angkut ini sangatlah berat. Terus daun dari sagu yang kita ambil kita masukkan ke guni dan langsung kita bawa ke lokasi pembangunan kandang untuk dianyam dan dijadikan atap. Nah, ini dia teman-teman daun sagu yang kita ambil dapatnya 2 goni. Nah, jadi kalau kita anyam ataupun kita jadikan atap, 1 goni itu dapat menghasilkan 10 keping atap teman-teman. Nah, jadi hari ini aku mau semat ataupun anyam daun dari sagu ini untuk menjadi atap. Nah, pertama-tama kita pilih dulu bagian daun-daun yang bagusnya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang kecil sama yang besar masing-masing 1 lembar untuk dijadikan dasar penganyaman atap tersebut. Nah, jadi ini kita siapkan juga batang bambu yang sudah disiapkan. Kalau orang-orang zaman dulu biasanya menggunakan rotan teman-teman, tapi aku
adanya bambu ya nggak apa-apa, pakai bambu aja. Terus siapkan tali rapia dan juga jarum goni teman-teman sebagai jarum untuk penganyaman dari atap tersebut. Untuk cara penganyamannya sangat mudah teman-teman. Potong tali rapia sesuai dengan panjang batang bambu yang sudah kita siapkan. Biasanya aku bikin panjang bambunya itu sekitar 1,50 meter. Nah itu sudah acuan daripada ukuran atap normal ataupun yang biasanya. Adapun atap yang lebih besar biasanya itu ukurannya 1,80 meter aja ukuran panjangnya. Terus begini cara penyematannya teman-teman. Lipatkan 2 lembar yang kecil dan yang besar daun atapnya teman-teman ke batang bambunya. Kemudian lipat seperti ini. Nah caranya sangat gampang kan. Terus tinggal kita masukkan ataupun kita colokkan jarum yang sudah kita siapkan dengan tali rapia tadi. Nah cara mencoloknya itu dari atas ke bawah teman-teman. Terus dari bawah ke atas kembali. Selanjutnya kita tarik tali rapia hingga ketat dan kuat supaya nanti tidak lepas ketika kita anyam selanjutnya. Nah begitulah proses penganyaman atap ini teman-teman secara tradisional. Mulai dari ujung bambu sampai seluruh bambu tertutupi. Beginilah serunya kehidupan di desa teman-teman. Apabila kita kekurangan modal dalam membentuk suatu usaha, kita bisa manfaatkan apa yang ada di alam teman-teman. Tergantung daripada niat dan juga kerja keras kita. Tetapi buat kalian orang-orang yang memiliki kecukupan modal dalam berusaha, tetaplah bersyukur dan kembangkan usahanya sampai itu menjadi usaha yang menghasilkan pun menjanjikan. Karena memang pada dasarnya aku suka beternak ayam dan juga memang di situ aku pahamnya, aku usahakan semua yang aku bisa untuk mendirikan kandang ayam sederhana seperti ini teman-teman. Jadi apapun yang kalian hadapi ataupun kalian proses saat ini, tetap bersyukur dan jangan lupa ibadah, minta kepada yang kuasa semoga usaha diberi kelancaran dan juga rezeki yang berlimpah, amin. Oh iya teman-teman, penggunaan atap daun seperti ini pada kandang ayam yang aku dirikan bukan tanpa alasan ya teman-teman. Berhubung kami tinggal dekat pantai, jadi cuaca panas itu 2 kali lipat lebih panas daripada biasanya. Nah jadi pemilihan dari atap daun ini menjadi solusi untuk mengurangi ataupun meredam hawa panas tersebut, sehingga nanti kalau kita pelihara ayam di dalamnya, ayam itu tidak gampang sakit, tidak gampang stres dan juga tidak gampang dehidrasi. Memang sih penggunaan atap daun seperti ini cenderung lebih cepat rusak ya teman-teman, paling bertahan 2-3 tahun. Tapi bagi aku itu udah lebih dari cukup teman-teman untuk mengembangkan usaha peternakan ayam ini. Karena seperti yang kalian tahu, aku biasanya tuh ngurus ribuan ekor ayam di farm atau peternakan milik abang sepupu aku itu. Nah karena memang udah dialih fungsikan kayak bebek petelur, aku kurang berminat teman-teman. Nah selain berisik, bebek ini juga bau kotorannya sangat menyengat teman-teman. Tidak bisa kita berikan pakan cell mix ataupun pakan campuran. Jadi memang pakannya wajib pakan pabrikan. Jadi aroma kandang itu sangat menyengat. Aku tidak suka yang seperti itu teman-teman. Nah jadi aku memilih untuk keluar dan mendirikan kandang ayam sederhana seperti ini. Semoga nanti ini bisa berkembang dan menjadi lebih banyak. Tolong kalian doain teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini kita sudah selesai menganyam atapnya. Nah jadi ini dia bentuk jadinya teman-teman. Alhamdulillah cantik banget teman-teman. Wih keren kan. Nah jadi kalau kita buat sendiri itu lebih bagus, lebih rapi dan lebih tebal. Nah jadi kita timpa seperti ini teman-teman atapnya. Kita kasih pemberat di atas atap biar atapnya itu tidak mengkerut. Nah jadi atap itu harus mengembang seperti ini teman-teman. Nah jadi nanti kalau terjadi kerutan seperti ini, itu nanti menyebabkan kebocoran pada atap. Makanya kita timpain papan di atas itu nanti biar dia kembang. Nah itu tujuannya teman-teman. Terus kami lanjutkan dalam proses pemasangan atapnya teman-teman. Nah jadi setelah atap-atap kita timpa dan gepeng dan kering, langsung kita pasang teman-teman. Nah proses pemasangannya seperti ini, kita ikat menggunakan tali rapia. Nah jadi untuk orang-orang biasanya masih ada yang menggunakan cara seperti ini, cuman kebanyakan di zaman sekarang sudah menggunakan paku teman-teman. Nah jadi cara pemasangannya sangat gampang, tinggal kita selipkan di antara atap-atap yang sudah terpasang, atap-atap baru seperti ini. Nah nanti mereka jadi saling timpa ya, jadi sehingga kalau hujan airnya itu tidak akan bocor teman-teman. Nah jadi beginilah proses pemasangan atap di daerah kami teman-teman. Menggunakan tali rapia sebagai pengikat atap sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita membuka apabila kita melakukan pergantian pada atap. Alhamdulillah tabarakallah teman-teman. Nah jadi ini sudah selesai. Oke teman-teman, setelah proses pengatapan selesai, nah si Uwa itu sudah tidak masuk kerja lagi teman-teman, karena proses selanjutnya sudah bisa aku kerjakan sendiri. Nah hari ini aku mau membuat pintu untuk kandang ayam yang akan kita dirikan teman-teman. Nah jadi ini pintu-pintunya nanti aku mau buat 4 biji. Nah cara pembuatannya juga sangat mudah dan sangat sederhana teman-teman. Tinggal kita buat sketsanya, kemudian kita lengketkan menggunakan paku seperti ini. Oh iya teman-teman, jadi ceritanya aku belanja kayu lagi untuk proses pembuatan pintu ini ya. Jadi untuk ukuran kayunya itu 1x1 teman-teman. Aku belinya itu kurang lebihnya 15 keping. Nah jadi dihargai kurang lebihnya 185.000. Nah mungkin di daerah kalian 1x1 itu untuk ukuran kayu nggak bakalan ada teman-teman. Itu kayu khusus khas Sumatera Utara dan sekitarnya. Kalaupun ada di daerah kalian, itu mungkin harus kita cetakkan ataupun kita
kita potongkan ke bagian pemotongan kayu teman-teman untuk mendapatkan ukuran yang sama persis dan presisi. Nah, ini pintunya udah jadi teman-teman. Oke teman-teman, lanjut setelah rangka pintu selesai, aku lanjut pemasangan ram kawat seperti ini teman-teman. Untuk ram kawat sendiri satu gulungan atau satu balnya itu 150.000 di daerah aku teman-teman. Di daerah kalian berapa teman-teman? Semoga lebih murah ya, agar lebih menyokong usaha kita. Alhamdulillah bagian pintu sudah selesai, tinggal kita lanjutkan pemasangan saja teman-teman. Oke lanjut teman-teman. Nah jadi ini langsung kita ukur-ukur bagian tengah kandang ini. Aku mau bikin sekat di sini teman-teman untuk membagi ruangannya menjadi 2 ruangan. Nah jadi kita taruh sekat ataupun pembatas di sini. Kita ukur dulu untuk mendapatkan ukuran yang tepat dan juga benar. Terus kita siapkan kayu yang kita potong sesuai ukuran yang kita ukur tadi teman-teman. Selanjutnya kita akan mendirikan ataupun kita pasang sekat di sini teman-teman. Untuk sekatnya itu untuk memisahkan kandang satu dan kandang lainnya. Nah jadi nanti ini akan ada 4 ruangan. Nah jadi kita pasang sekat dulu biar nanti ayam-ayam itu nggak bertarung. Untuk pemasangan sekat, aku yakin para penonton aku dan juga subscriber aku sudah pasti pintar-pintar dan jago-jago lah ya. Nggak perlu dikasih tahu cara memasang sekat lagi ya. Nah jadi untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak aku ucapkan. Semoga kalian selanjut menontonnya dan menyaksikan sampai proses pembangunannya selesai ya teman-teman. Nah nanti hasil akhirnya semoga memuaskan sesuai daripada ekspektasi kalian ataupun hayalan kalian. Nah untuk supportnya, aku minta teman-teman yang menonton video ini tolong diberikan like sebagai support, biar aku tetap semangat dalam membuat konten-konten harian untuk menghibur para teman-teman yang ada di kota dan dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, ini aku lagi bikin tulangan sekaligus penyangga tempat jaring nanti teman-teman. Nah nanti di sini akan kita lengketkan jaringnya sebagai pembatas dan juga nanti sekat untuk antara sisi lain dan sisi juga sebelahnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah selesai bikin tulangan, aku tambah 2 lagi penyangga di bawahnya untuk memperkokoh tulangan ini. Karena nanti kalau kita tempelkan jaring, akan kita tarik jaringnya sampai benar-benar tegang, rapi dan juga kuat. Nah jadi kita butuh penyangga di bawahnya agar nanti tulangan itu tidak lepas ataupun tidak meleot teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau dipikir-pikir banyak banget ya pengalaman yang aku bagikan di sini ya. Semoga bermanfaat buat kalian gunakan sehari-hari lah ya teman-teman. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like-nya. Apabila kalian suka video-video aku, tekan tombol subscribe-nya biar nanti kalian dapat pemberitahuan apabila kami upload video terbaru. Oke, setelah selesai bikin penyangga ataupun pembatas di sebelah tadi teman-teman, aku lanjut pasang pintu yang sudah kita buat kemarin teman-teman. Nah jadi pintunya akan kita lengketkan di sini teman-teman. Nah jadi kita paku-paku biar pintunya kuat dan juga kokoh. Nah jadi proses pemasangan pintu ini juga harus hati-hati teman-teman. Kadang di atas suka pas, di bawahnya enggak. Jadi kita harus perhatikan teman-teman untuk pemasangan pintunya biar nanti lebih rapi dan juga lebih cantik. Wah keren banget ya teman-teman, udah jadi nih. Wih. Oke lanjut kita bikin tulangan lagi teman-teman. Nah kali ini tulangannya di bagian depan dan juga lebih pendek. Nah tulangannya ini juga tempat dudukan jaring nanti teman-teman. Seperti yang kita bikin tadi teman-teman, ini juga kita pakukan dan juga kita buat sepresisi mungkin dan juga sekuat mungkin, karena nanti ini akan menjadi penopang tempat jaring teman-teman. Terus aku ukur bagian tengahnya ini teman-teman. Aku mau potong kayu sesuai ukuran sebagai penyangga nanti di bagian tengahnya. Tujuannya untuk memperkokoh dan juga memperkuat galangan ataupun tulangan yang kita pasang ini teman-teman. Karena nanti itu akan menjadi tempat dudukan jaringnya. Jadi harus benar-benar kuat dan mampu menahan jaring, karena nanti jaringnya akan kita tarik dan kita kuatkan sekuat mungkin agar lebih rapi dan tidak meleot ataupun lonyot.
Oke, lanjut setelah kita selesaikan tulangan ataupun sekat depannya. Nah, jadi ini langsung kita pasang aja jaringnya teman-teman. Nah, seperti yang biasa jaring yang kita gunakan itu tak jaring hitam yang kecil-kecil itu teman-teman. Nah, ini kita pastikan benar-benar kuat ya teman-teman. Nah, setelah terpasang kita harus tarik jaringnya sampai benar-benar ketat. Itulah tujuan tadi pemasangan tulangan dan juga penyanggahnya. Untuk memastikan benar-benar kuat dan kokoh, aku menambahkan paku lagi teman-teman. Nah, pakunya aku buat rapat-rapat aja teman-teman, biar jaring-jaring itu terikat dan juga terkunci dengan kuat ya teman-teman. Tidak lupa bagian bawah juga aku paku teman-teman. Nah, sambil aku tarik-tarik jaringnya biar dia semakin ketat dan semakin kuat teman-teman. Nah, karena semakin ketat dia semakin rapi kelihatan dan juga ayam tidak akan berani menerobosnya. Kalau dia nanti longgar, ayam akan paksa terobos dan nanti koyak jaringnya teman-teman. Alhamdulillah pemasangan jaring sudah selesai. Kita lanjut potong bagian jaring yang tersisa di sini teman-teman ya, agar lebih rapi dan juga lebih cantik terlihat teman-teman, karena nanti akan ada kita pasang lagi di bagian bawahnya. Oke, sudah selesai pemasangan jaring dan hasilnya sangat cantik dan rapi sekali. Oke, lanjut teman-teman, kita proses pemasangan sekat di bagian bawahnya ini. Untuk sekat bawahnya aku menggunakan batang bambu yang sudah aku belah-belah teman-teman. Nah, tujuannya biar ada sedikit rongga tempat keluar kepala ayam mematuk makanannya nanti. Nah, jadi gini kita pasang bambunya seperti ini teman-teman. Untuk jaraknya aku membuat itu untuk yang ayam dewasa 5 cm. Untuk ayam remaja atau dere-dere itu 3,5 sampai 4 cm saja. Oke, setelah selesai pemasangan jerjak tempat keluar kepala ayam di bagian bawah, aku lanjut pemasangan les di bagian atasnya teman-teman. Jadi lesnya itu masih berbahan bambu. Nah, ini fungsinya agar terlihat rapi dan juga cantik. Jadi kita pasang les seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, sudah selesai. Tinggal kita pasang tempat pakannya seperti ini. Nah, ini tinggal langsung kita isi ayamnya aja teman-teman, karena ini sudah selesai dan juga sudah jadi. Wah, rapi banget ya teman-teman, mantap. Lanjut, setelah pembangunan kandang selesai, aku langsung pindah-pindah ayam ke kandang barunya teman-teman. Kebetulan aku punya 10 ekor anakan ayam. Nah, ini modal kita. Nah, ini mereka ini baru usia 1 bulan. Untuk jumlahnya 10 ekor. Terlihat mereka sangat suka dan sangat menyenangi tempat seperti ini. Setelah pindah-pindah ayam, selanjutnya aku mau ngasih makan ayam-ayam ini teman-teman. Kebetulan memang sudah sore, lanjut kita kasih pakan aja. Di kandang pertama itu ada 2 pasang ayam dere-dere ataupun ayam remaja. Nah, ini 2 pasang, 2 jantan dan 2 betina. Mereka ini bakalan jadi calon indukan kita. Kebetulan ayam-ayam ini bukan ayam kampung biasa ya teman-teman. Mereka ini adalah ayam kampung jenis pedaging super yang bisa panen lebih cepat ya teman-teman. Nanti kita share informasinya. Terus kandang kedua diisi bocil-bocil yang 10 ekor. Lanjut, kandang ketiga itu diisi 3 ekor ayam betina AKY dan 1 pejantan KUB2. Nah, ini aku bawa dari kandang abang sepupu. Kebetulan dia kurang menyukai ayam AKY karena daya eramnya sama sekali tidak ada teman-teman. Jadi kalau mereka bertelur tidak mau mengerami sama sekali. Nah, jadi ini aku nanti memproduksi juga sebagai ayam petelur. Kandang keempat diisi 1 ekor ayam kampung lokal yang biasa teman-teman. Nanti kita cari temannya agar dia nggak kesepian. Alhamdulillah teman-teman, proses pembangunan kandang kebunnya sudah selesai. Nah, nanti kita akan update perkembangannya, bagaimana prospeknya. Semoga nanti mereka cepat besar, cepat bertelur dan produksi, biar kita prospek peliharaan lain teman-teman. Aku rencananya tidak akan pelihara ayam tok di sini. Nanti aku pelihara bebek, burung dan juga merpati. Biar lengkap di kebun ini banyak peliharaan aku teman-teman. Kalian pantengin terus ya teman-teman, jangan ketinggalan dengan peliharaan-peliharaan aku yang baru. Nanti akan kita update setiap harinya teman-teman. Nah, jadi ini kita prospek dulu apa yang ada. Semoga mereka cepat menghasilkan dan semoga mereka cepat produksi. Oh ya, di sana aku juga buat tempat bertelur untuk mereka masing-masing agar nanti mereka bertelur dengan aman dan lancar. Oke, aku rasa sekian dulu teman-teman vlog harian dari kami. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian juga suka video-video dari kami, dan nantikan updatean peliharaan-peliharaan terbaru yang akan aku pelihara di farm kebun ini ataupun di peternakan kebun ini. Terima kasih sudah menonton.